Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi innallaha ghafurur rahim. Inna rabbi ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan membahas berkenaan dengan tema yang sesuai dengan tema. Kalau tidak ada tema nanti tidak terarah ya kemana yang harus kita bahas, yaitu temanya manusia-manusia yang lalai kepada Allah sehingga mereka termasuk orang-orang yang tertipu. Jadi orang yang lalai itu pada dasarnya adalah mereka yang sedang tertipu. Kenapa disebut tertipu? Karena mereka diberikan akal yang sempurna, tapi dengan Allah sediakan akal yang sempurna pada dirinya, tapi sebaliknya mereka tidak bisa menggunakan akal tersebut. Maka termasuk orang yang tertipu. Kalau sudah tertipu, berarti bagian mereka dalam dirinya adalah dia termasuk orang-orang yang merugi, baik di dunia apalagi di akhirat. Gitu. Siapakah mereka? Kita akan kemudian saja karena waktunya singkat, tidak ada tanya jawab. Yang pertama adalah di sini jauh-jauh hari 14 abad yang lalu Nabi sudah menjelaskan dan Nabi sudah tahu bahwa akan karakter orang-orang di akhir zaman itu akan terjadi, dan itu fakta pada zaman ini. Nah, yang pertama kata beliau adalah orang yang hubur dunia. Kalau kata-kata hubur dunia, maksudnya orang yang terlalu cinta dunia, ya. Dalam pikiran kita, asal orang itu ayo banyak atau hubur dunia. Jangan dulu, ini keliru. Jangan berprasangka bahwa setiap orang kaya itu hubur dunia. Ini keliru sekali. Tapi mesti kita harus ketahui bagaimana yang disebut dengan orang yang hubur dunia. Orang yang terlalu cinta dengan dunia. Yang lagi tasawuf itu situ ruginya. Nah, kadang-kadang ada juga kita melihat ada orang yang membuat perusahaan, punya toko di sana, misalnya toko ada mobil mewah segala macam. Nah, kita anggap bahwa mereka adalah orang yang hubur dunia.
Belum tentu. Jadi pada dasarnya orang yang disebut hubud dunia itu adalah tergantung siapa yang memegang dunia itu. Kalau dunia itu dipegang oleh orang yang soleh, maka dia akan bisa mengatur dunia itu. Tapi apabila dunia itu dipegang oleh orang-orang yang oleh, orang yang tidak punya pendidikan ilmu agama, tidak mempunyai iman yang kokoh, maka dunia itu yang mengatur dia. Nah, ini ya. Jadi tergantung siapa yang memegang dunia. Kalau dipegang oleh orang baik, maka dunia itu akan baik. Kalau dipegang oleh orang yang tidak baik, pasti dunia itu tidak akan baik. Nah, begitu. Baik. Maka jelas-jelas kata Nabi dalam sebuah hadis dalam kitab Nasaihul Ibad, jauh-jauh hari Nabi sudah menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna al-khamsa wa yansawna al-khamsa. Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang suatu zaman di kalangan umatku, akan datang di satu zaman di kalangan umatku, yuhibbuna al-khamsa, mereka umatku itu terlalu cinta dengan urusan dunia, sehingga kalau sudah cinta urusan dunia, wa yansawna al-khamsa, mereka akan lupa dengan 5 perkara yang menjadi perintah Allah. Nah, ini Pak. Kalau cinta 5 ini kata Nabi, dia dipastikan akan lupa dengan 5 yang menjadi perintah Allah. Sebuah contoh sederhana ini dulu. Ini kalau orang cinta dunia. Kalau misalnya saya ini bekerja, kebetulan saya PNS-nya misalnya di Bungo atau Serabon, atau lebih dekat sedikit contohnya anak. Saya lagi ke waktu jam 6 saya sudah berangkat, nasi sudah disiapkan, waktu sudah saya letakkan, sudah kaget berangkat supaya sampai di situ jam sekian. Sudah kabur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita akan mendapatkan satu keuntungan, yaitu hidayah. Kata kita orang hidayah, ya. Itu dalam apa ya? Maaf, saya yakin kalau tujuan kita tidak tepat ke situ, mustahil kita benar-benar menyiapkan waktu kita untuk situ. Tidak percaya. Karena sudah nampak di badan di mata kita bahwa setiap bulan akan kita terima sekian. Bukunya ada, belum tentu. Lihat karakternya. Di urusan akhiratnya, kita tadi rumah 100 meter dari masjid. Sementara tempat kerja tadi tidak terbanyak berapa meter? 50 meter. Sementara hitungan rumah dekat masjid cuma 5 meter, bukan 5 kilometer, 5 meter. Berangkat kerja dengan waktu yang sudah diatur setiap hari. Mereka berupaya untuk itu. Kenapa? Karena mereka tahu sudah setiap bulan akan menerima gajinya. Tapi kalau urusan ibadah akhiratnya, asal mulai dan nyusri, abang dah sholat 5, syukur kok angkatnya benar loh, angkat. Berat dia untuk masalah. Banyak fakta ya, fakta. Tapi bagi orang yang tidak tepat, kalau bagi orang yang tepat nanti akan saya jelaskan. Ternyata, maaf, kalau dari ilmu hakikat tasawuf
ternyata orang yang tidak punya akal itu bukan orang gila saja. Menurut itu bukan orang gila saja yang tidak punya akal. Orang yang mementingkan urusan dunianya, melupakan urusan akhiratnya, termasuk orang yang tidak punya akal sempurna. Ini menurut ahli tasawuf. Iya juga. Iya betul. Mana dalilnya? Hadis Nabi sudah dijelaskan di sini. Ada dunia daru mana daru. Dunia adalah tempat orang yang tidak punya tempat. Dunia adalah tempat orang yang tidak punya tempat. Pasti bingung. Ini bahasanya bahasa balaghah ya Pak. Bahasa istilahnya hadis ini. Sekarang lagi dunia daru man darah. Dunia itu adalah tempat orang yang tidak punya tempat. Makanya gini, kalau orang mengejar dunia, pertanyaan saya, benarkah dunia ini selamanya? Ini maksudnya ini. Dia menyibukkan dirinya untuk urusan dunia saja. Mereka dianggap orang yang tidak punya tempat. Karena ini tempat persinggahan. Pak, mohon maaf, kita hari panas terik matahari, panas matahari, berlindung di bawah pohon yang ringan. Kira-kira selama di situ beda? Tidak. Inilah umpamanya dunia. Makanya nanti dunia itu adalah tempat yang tidak mempunyai maknanya adalah kalau orang itu hanya dunia yang dipikirkannya, otomatis mereka adalah orang yang tidak punya tempat kelak di situ. Ini jauh-jauh hari Nabi. Sedangkan yang kedua kata beliau, dan hartanya orang yang tidak punya harta, dan hartanya sekali lagi, dan harta yang kita miliki pada sesungguhnya dia tidak punya harta. Paham maksudnya? Iya betul lah. Karena harta itu titipan. Sama ya tadi. Pada sesungguhnya harta yang kita miliki itu titipan. Ternyata kita habiskan waktu kalau sembilan maghrib dulu atau sembilan Jumat kasih seringnya banget. Sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang yang seperti ini adalah mereka yang cuma menghabiskan banyak waktunya untuk urusan dunia, tapi dikit sekali bahkan merasa rugi dia kalau untuk menghabiskan urusan akhirat. Inilah yang disebut dengan hubbud dunia. Tapi kalau orang kaya, dia kepentingan dunianya dia terpenuhi, kepentingan akhiratnya apa lagi? Kayak orang, mana pakai rezeki, dia pulang ke wakaf, terus bin Affan kayak gitu, Amr bin Auf kayak gitu. Umar bin Khattab termasuk kaya juga. Itu bahkan beliau sendiri yang membawa gandum untuk saudara. Iya, ini mesti. Jadi harta atau dunia tergantung siapa yang memegangnya. Kalau yang memegangnya orang baik, maka akan jadi baik. Sama kekuasaan juga itu. Kekuasaan tergantung siapa yang memegang. Kalau kekuasaan dipegang oleh orang jahat, itu punya korupsi, tumpuk, iya kewenangan. Padahal harus satu turunan saja dia nggak bisa. Tumpuk. Karena yang memegangnya bukan orang baik. Makanya keliru besar di bawah kita sudah didoktrin oleh orang-orang Barat, orang-orang Yahudi. Ulama itu tidak boleh menjadi pemimpin. Ini
dicuci otak kita. Salah, terima kasih. Mana berani orang barat untuk menjaga satu-satunya salah satu negeri yang dijajah oleh Zionis atau oleh orang-orang Yahudi, Amerika Serikat maksudnya. Ya. Selama ini kita dicuci, kita disunyi ini, kita dicuci otak. Apa ini kisah? Itu ada si A itu dapat good, si A itu ini sesat, ini sesat, ini sesat. Tidak ada juga. Sebenarnya itu sederhana aja, tidak salah perang. Sederhana aja. Di saudara itu ada orang yang telah kelemahan hanyut. Kira-kira pas bapak dekat di mata itu berani dia meloncat, dalam kerabat. Berani ya? Secara jujur, berani ya? Padahal dalam hadis akan sebenarnya orang yang mendapatkan pahala syahid salah satunya orang yang mati hanyut. Ada orang yang sedang menolong orang yang dalam darurat akan kematian, tantangannya maka dua pahalanya. Pertama, dia menolong, menjemput dia dengan cara misalnya dari hal lain, berenang misalnya nih, berenang, dia menyelamatkan dia, ternyata dia pun di bawah hadis juga wafat dua orang ini, dua pahalanya. Pertama pahala syahid, yang kedua pahala dia khairun nas amfa'ul nas. Tapi kalau orang yang berpikir sikap Ustaz, itu kan bunuh diri namanya, awal Islam, salah. Kalau macam itu berarti kira bunuh diri namanya. Contoh, masyarakatnya, rakyatnya tidak mau dia dijaga segala, tidak mau dia demo di Amerika Serikat, orang demo supaya dihentikan berperang, jangan perang, kami tidak keluar tema. Tapi Iran pengen jangan dijaga sehat. Inilah sifat-sifat yang dipakai oleh para Rasul dan para sahabat. Jangan lagi kita didokterin oleh orang-orang Barat. Asal Imam Hati tidak mulai salah. Dan Imam Hati tidak tuh hadis tohing tuh. Jangan dicuci otak kita. Karena salah satu doa Nabi yang tidak diterima oleh Allah adalah bukan diterima, tidak dikabulkan. Ya Allah, jangan Engkau cerai-beraikan umatku. Tapi doa itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya sampai hari ini Bapak Ibu, berapa banyak pembagian Islam di kaum ini, dan maka mereka dicerai-beraikan. Dulu di zaman kerajaan Utsmaniyah pada perang abad pertama yang menghancurkan itu Inggris, abad lagi itu Amerika Serikat, dan sebetulnya itu yang menghancurkan pada perang abad pertama. Dulu Kuwait, saya cerita sedikit masalah ini saudara. Kuwait tempat ini dulu oleh Zionis Israel sekarang, Lebanon, Palestina, Irak itu bukan bisa doang. Kalau kita baca sejarah, dulu itu dipimpin oleh satu pemimpin, yaitu Raja Utsmaniyah. Tahun berapa? 1914 sebelum itu mulai dihancur oleh Inggris. Jadi otak dalam tunggal itu Inggris, yang siap sejarah. Otak dalam tunggal itu Inggris, sampai saudara kita itu hancur dulu langkah saat ini itu karena Zionis itu tidak punya tempat. Maka Inggris berdalil dengan buka kita segala macamnya ada hubungan dengan ini segala bla bla bla. Tidak apa itu. Itu kalau sejarah banyaknya. Nah, maka ini ketika
Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut. Yuhibbuna al-hayat wa yansawna al-maut. Mereka terlalu cinta dengan kehidupan dunia. Kehidupan. Kalau orang terlalu cinta dengan hidup, mana contoh orang tidak hidup? Pikirnya, maka senang, otak, ngobrol, duduk, ini tidur, terserah dia. Beda ada dengan lain. Tidak ada. Tidak ada beda dengan terbawa. Ada pikirnya itu kayak nama, cinta kayak gitu ya. Maka yang dicari, maka senang, duduk ngobrol, tidur, berak. Maka benar berak tidur. Itulah yang dia katakan. Kalau itu yang dilakukannya, maka orang tidak terlalu cinta dengan kehidupan. Kalau cinta dengan kehidupan, Bapak Ibu, pasti wayansawna al-maut. Mereka pasti lupa dengan kematiannya. Padahal kita selalu dikejar-kejar oleh kematian, dan orang yang mati tidak. Dan tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi kematian sekalipun mereka. Yang ketiga kata dia, yuhibbuna al-qusur. Mereka terlalu cinta dengan kusur. Kusur itu moga-moga pembangunan. Maaf ya, terima misalnya, maaf. Kita juga menghina Arab Saudi misalnya. Tengok, menjual langit. Ketika saudara menjelaskan, dia tidak ada berkutik sedikit pun. Bahkan di saat dalam terbang yang beribu-ribuan mati saudara kita Islam di situ, ternyata anak ada semangat mengundang Donald Trump yang masuk otak dalam segalanya itu, diundang Donald Trump memberi hadiah cuma-cuma 6, berapa dolar Amerika Serikat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yuhibbuna al-qusur. Mereka terlalu cinta dengan bermegah-megahan bangunan. Bekal ini, bekal itu, mobil ini, tuh, lagi yang buka mobil, besok lain lagi model, nambah rumah, awaknya kan, orang sebelah dua bintangnya, awak belum dua, apa bintangnya, ganti sebelah pula. Lebih tanah terus itu bangun itu tambah lagi. Mereka cinta dengan bermegah-megahan. Justru kalau mereka sudah seperti itu, pasti wayansawna kubur. Kata Nabi, mereka pasti lupa dengan alam kubur yang akan disiapkan. Pasti. Kalau megah-megah itulah yang dipikirnya. Kalau perempuannya dari gelang ini semacam, kalau rumah ini sedang rumah itu macam model. Tinggal pilih, pas jalan lagi mikir, selalu nol yang pakai adalah bingung. Tentu kita pakai. Kita tahu ya, soalnya itu banyak pakai. Itu akan menjadi pertanggungjawaban dari mana? Sama kita. Tunggu apa namanya supaya keenakan penuh. Padahal pakai itu 3, 4, 5 lah, itulah diulang banyak pakaian. Dia masih orang lagi kan? Ini adalah bagian daripada yang mesti harus kita waspadai. Bermegah-megah, tambah. Kalau itu yang dilakukan, pasti lupa dengan alam kubur. Ada cerita kenapa ada kubur. Banyak terjadi pada zaman sahabat. Karena cerita, sering bapak dengan cerita sahabat ya. Ketika dia
tidak punya apa-apa, sarung ada satu sarung begini ya. Ternyata Allah berikan anugerahkan rezeki berupa satu kipas yang sedang hamil, ternyata semakin ya lupa dengan Allah. Itu terbukti. Jadi 14 abad yang lalu lah, jauh-jauh hari ini. Nah, yang berikutnya kata Nabi Muhammad SAW, yuhibbuna al-amal wa yansawna al-hisab. Mereka umatku kalau terlalu cinta dengan harta. Nah, ini kalau hati harta apa? Harta banyak. Hanya saya ingin hati pada awal harta banyak. Asal mulai dari pengumuman pembayaran zakat mal, pembayaran zakat fitrah, zakat mal dulu misalnya Basnas pada pembayaran zakat pengumuman dalam Facebook, Twitter, kamu lah itu pikirannya, ayo tidak sampai ke sini, mudah ayo lah. Ini jadi diukur, dicuci, kotak ya, salah. Kebasan dari lens tidak ada, dicuci. Kita masalah sampai itu urusan kita. Ketika kita bayar zakat ke situ zakat pahalanya berkah itu Allah bagus seperti hilangnya amalan. Jadi tidak perlu kita masalah proses sampai itu urusan kita itu. Kalau zakat kita kalau kita untuk pamer juga jadi. Dicuci orang kita yang sehat. Asal mulai rumah kayak itu datang ya Bapak Ibu, marilah sama-sama kita menyuarakan karena ada pencerman kita datang dari jauh-jauh itu dari ini. Mulai persatuan udah lah semangat dulu lagi. Rugi mereka ini ya. Ibu dan mal. Kalau bermain zakat harta kalian misalnya simpan duit 100 juta riba. 100 juta sampai belum islamnya ukur dengan emas sudah sampai ukuran dengan emas harga sekarang berapa satunya berapa 1 gram itu 100 juta keluar 2,5%. 2,5 berarti 2 juta setengah. Mulai cuci 2 juta setengah. Kalau beli buku anak 1 juta itu adalah beli buku anaknya karena sekolah dia beli ke oh iya kredit kasur lepas bayar dong juta 500 buat satu anak anak 1 dipakainya rugi mereka menyisihkan sebagai harta untuk zakat sehingga menurut mereka dipentingkan dulu urusan rumah tangga baru masalah zakat. Inilah yang kata orangnya yuhibbuna al-mal. Ini Bapak Ibu, saya sudah sebut kemarin itu pada pengajian sebelumnya karena harta yang halal itu adalah akan dihisab, akan ditanya salah penggunaannya disiksa. Kalau harta haram tidak perlu pembahasannya, kita sudah bahas kemarin itu. Nah, yang berikutnya kata beliau, macam tulis. Kalau kita habis kita tanya bapak kasih tahu ya si kode. Yuhibbunal makhluk wa yansawna al-khaliq. Mereka adalah terlalu cinta dengan makhluk. Makhluk itu bagi dua Pak. Ada namanya makhluk hidup, ada yang namanya makhluk yang tidak hidup, yang mati. Makhluk yang tidak hidup, itu apa? Ini tidak hidup ini. Mati waktu dia pula. Kalau anak muda ini gue. Kalau orang tua pada 12, jatuh. Dia pesan duduk awal ngobrol habis waktu duduk masjid hobinya yang habis waktu tapi duduk di balai-balai teloknya baru waktu-waktu itu fakta. Duduk di situ ada kawan-kawan kalian apa ya? Dia malah telok berlari
Assalamualaikum. Tapi kalau dengan pengajian, orangnya atau oleh Nabi, apa keluar? Duduk di tengah lapangan. Inilah yang disebut orang tertipu. Nah, pertanyaannya adalah yang nipu itu siapa? Kita jawab dulu. Jangan langsung setan dulu. Setan ini salah setan dulu. Siapa yang nipunya? Sebenarnya ada sifat itu pada diri pribadi kita. Yang pertama dari cintanya, yang kedua adalah apa? Hawa nafsu. Pada kedua ini berkaitan dengan pertama. Kenapa orang itu lalai dengan urusan akhirat? Sibuk urusan dunia saja. Karena hawa artinya keinginan, nafsu artinya diri, keinginan diri. Ini orang disuruh makan tuh ya, terbawa ya, karena ada nafsu ya, ada keinginan, kalau makan tuh, ya kan? Ini ya. Karena ada keinginan maka daya tarik itu untuk mengambilnya sama halnya. Karena menurut kita adalah hal itu adalah hal yang sangat penting untuk kita, maka kita puja. Nah, hawa nafsu itulah yang dibaca tadi dalam surah Yusuf ayat 53 tadi. Wa ana ubarri'u nafsi, dan aku tidak mengatakan diriku terbebas dari kesalahan. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu lamar bisu, mendorong berbuat kejahatan. Sebenarnya nafsu dan do pada dasarnya tidak mengenai berbagai. Illa rahim rabbi, kecuali nafsu yang dijaga, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nafsu yang bisa mengendalikan harta tadi. Kalau tidak ada selesai, nafsu itulah yang mendorong kita untuk berbuat kemaksiatan. Maka dengan demikian Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mesti kita harus mengendalikan hawa nafsu. Apa cara mengendalinya? Tidak ada lain adalah amal soleh. Kalau tidak beramal tidak bisa. Kalau tidak beramal tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Sehebat apapun orang itu mengendalikan hawa nafsu, kalau tidak beramal, bagaimana kalau orang tidak banyak haram makan, ya? Mohon maaf, orang buka terus. Sedangkan saya yang berbanyak orang buka, saya orang-orang yang banyak, apalagi kalau ada saya, tidak tahu. Nah, gitu. Nah, harus beramal yang benar, yang bisa mempengaruhi kita. Semakin dia saya, semakin baik ya ucapannya terjaga, yang keluar yang baik-baik. Sudah itu semakin dia rajin sembahyang, tengok cahaya wajahnya. Semakin dia sembahyang, semakin dia menyatukan hubungannya. Semakin dia sembahyang, semakin dia menjaga langkah-langkahnya. Keluar yang tidak bermanfaat, tidak mau dah. Asal ada hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak mau. Tapi ada yang bermanfaat, istiqomah jadi duduk di situ. Ini namanya sholat yang mempengaruhi sifat nafsu tadi. Kenapa sholat bisa mempengaruhi? Karena amalnya itu dibarengi dengan ilmu. Kalau ibadah tanpa dibarengi ilmu, maka otomatis ibadah tidak berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang buka terus, dan ada orang bilang haram-haram dipakai terus. Sayang terus orang buka berarti tidak pengaruh ibadah. Bisa jadi karena ilmunya tidak sampai dengan tata cara ibadah yang benar, maka tidak mempengaruhi dalam urusan ibadah. Maka demikian orang yang paling beruntung itu adalah mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dengan apa? Dengan beramal ibadah. Apa
balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Bukan di dalam surah Al-Fajr ayat 70 ayat 27 sampai 30. Sering dalam surah Yasin dalam orang tahlil. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, nafsu yang tenang, nafsu yang baik, irji'i ila rabbika, kembalilah kepada Tuhanmu. Iya. Ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan redha dan diridhoi. Padahuli fi ibadi, dan masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Allah berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah kita jadi soleh. Wadkhulil jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Maka bikin kumpul Bapak Ibu, kita mesti harus jaga kontrol hawa nafsu supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan apalagi urusan dunia. Dengan demikian pada pikirannya Allah cipta dengan kita dan kita akan diberikan bonus surga Allah nanti soal ini itu. Ada pertanyaan? Oh lalah katanya kita makan. Istirahat. Ada apa? Oh iya, kalau saya izin kalau bertanya, kalau kita lihat status ini, saya misalnya mengurus orang ini masuk pegawai atau apa, status uang ini kita bisa seperti ini. Saya bilang kalau mau masuk pegawai misalnya 20 juta, lulus nih, jadi uang ini kita serahkan itu sampai 200 adalah kita ambil kita yang buka sampai ini status uang ini gimana? Halal gimana? Uang apa hasil dari? Yang mengurus tadi, mengurus orang yang masuk pegawai tadi. Nah, saya kira tidak. Nggak ada. Ya. Sebelumnya kok namanya ya wong ngaji buka lagi bapakmu namanya Rasul wal Murtasi ya la'anallahu Rasul wal Murtasi, Allah melaknat orang Joko dan menerima soko. Tapi kalau ini gini ya, kalau menurut Ustaz Somad ya, menurut saya kita buka dulu Ustaz Somad dulu. Kata beliau, kita lulus murni ya, lulus murni dari sama. Ternyata orang di atas ini Habib, kata terjemahan memperjuangkan hak. Memperjuangkan hak itu adalah hak. Nah, memperjuangkan hak adalah hak. Kalau kita nggak lulus, tapi kalau menurut saya tidak. Tidak. Kenapa tidak? Walaupun kata memperjuangkan hak itu adalah hak, tapi itu tidak benar menurut saya. Tapi kalau saya sendiri, saya sepakat dengan saya. Ini kenapa sepakat? Seorang, kalau dulu saya ya masih 40 juta untuk ini. Katanya, oh ya langsung. Ini sedang berbuat maksiat. Hadis atau visi. Maka anak ada maksiat ini bahwa syarikulah. Siapa yang membantu saudaranya berbuat maksiat, maka dia disokolkan. Ini sedang solid ya. Solid dengan ini. Solid ya. Solid. Ini kata-kata takut dari kakak kami pikir kasih dia sudah mendapatkan kesenangan sekali dan dua kali aja diceritakan ini juga udah bebek bermaaflah dia, maka ini termasuk mendorong orang yang berbuat maksiat. Ini maka saya sepakat mas dia, kalau saya semangat saya sepakat walaupun dia tidak riba walaupun tidak dosa karena tidak sebab Joko, tapi
Di dalam maksiat kita sudah membantu. Jadi jangan kita membantu orang berbuat maksiat. Makrohamikum mukalat kali baik. Jadi kalau kita nampak habis duitnya, kalau jual apanya, jangan kita laku. Kita laporkan paling lebih keras. Habis saja bahwa dia minta duit ini mana kalau atas akan mikirkan itu. Ini enggak sembunyi-sembunyi ya. Enak ada sakit itu lah kata orang ini akan terus menerus berbuat kezaliman. Ini gara-gara Allah Maha Besar. Jadi tetap itu. Oke ya. Karena waktu kita masih susah, Allah Maha Besar. Mohon atas segala kurangnya. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.